Klien kita kali ini namanya Farah, dia pengen mencari suaminya yang baru 6 bulan menikah. Tiba-tiba 3 bulan yang lalu nggak ada kabar sama sekali. Padahal Farah ini sudah divonis hamil 3 bulan. Ini rumahnya? Iya. Udah janjian kan ini ya? Udah. Kok sepi? Di dalam kali dia. Permisi. Udah. Assalamualaikum. Nangis. Mukanya sembab, matanya berkaca-kaca. Mau ngomong sesuatu dia berat di situ. Ada masalah ya? Kenapa kok? Coba itu apa ini? Kenapa ini? Akhirnya kita disuruh duduk dan baru dia cerita semuanya. Farah bilang baru aja tadi pagi dia keburu. Mukanya sembab, matanya berkaca-kaca. Mau ngomong sesuatu dia berat di situ. Akhirnya kita disuruh duduk ya, dan baru dia cerita semuanya. Mbak kalau ada masalah, nggak apa-apa cerita sama kita. Nanti insya Allah kalau kita bisa kita bantu. Ada apa ini Mbak? Pak Mandala, tadi pagi aku baru keguguran. Allah berkehendak lain. Farah tidak diizinkan untuk mempunyai anak dan kemudian tadi pagi dia keguguran. Kok bisa loh, kok bisa keguguran? Gimana ceritanya? Mbak kecapean habis ngapain? Aku nggak tahu. Tadi pagi aku ke kamar mandi. Tiba-tiba udah keluar gitu aja darah. Makanya Mbak coba Mbak lebih tenang dulu. Ya, ya. Banyak istirahat. Kalau kecapean begini. Ini udah berapa bulan, Mbak? Udah 3 bulan katanya. Udah 3 bulan udah gede loh. Ya mungkin udah takdirnya kali ya. Ya, semuanya udah takdir Mbak. Ya. Takdir Mbak harus Suami ikhlas. aku, Kak Mandala. Sudah ditinggal suaminya, bayinya baru aja tadi pagi keguguran. Kelihatan ini badannya lemes, mukanya pucat, matanya berkaca-kaca. Berkali-kali gua tanya, dia nggak konsen ngomongnya. Ya Mbak sabar dulu ya. Masalah cari suaminya gampang itu. Soalnya kita bantuin. Kan kita udah datang ke sini ya. Aku sama Feli udah serius mau bantuin. Cuman Mbak ya, jangan banyak pikiran dulu deh. Ya. Ini keguguran ini adalah suatu tanda sebenarnya. Ya. Tanda supaya Mbak jangan terlalu banyak stres. Memang udah takdirnya Mbak, Allah nggak kasih. Anak itu adalah titipan dari Allah. Ya, karena Allah yakin menitipkan anak itu sama Mbak. Tapi kalau Allah ambil lagi berarti Allah masih belum yakin sama Mbak. Mungkin itu bukan yang terbaik. Sekarang Mbak istirahat aja dulu. Ya. Ya, nanti insya Allah kita bantu lagi ya untuk masalah pencarian gampang itu. Kalau Mbak mau cerita dulu nggak apa-apa, cerita aja dulu. Silakan kalau mau cerita. Apa masalahnya? Jadi aku sama suami aku itu baru menikah 5 bulan ini. Aku sama Mas Sofi itu teman satu kuliah, terus kita menikah. Alhamdulillah aku langsung dikaruniai anak. Di bulan pertama aku habis hamil
Mas Oki itu baik-baik aja. Bulan kedua agak berubah, terus bulan ketiga aku nggak ngerti dia tambah berubah terus hilang gitu aja. Suaminya tiba-tiba pergi meninggalkan dia. Ada apa ini? Kotanya sama Farah, nggak ada apa-apa mas. Nggak ada ribut, nggak ada selingkuh, nggak ada. Masalah keuangan bagaimana? Cukup mas, alhamdulillah. Nah terus kenapa suaminya ini pergi? Tadi bilang mbak pacar waktu kuliah. Aku udah lama nih dari kuliah, kurang lebih 5 tahunan gitu Kak Mandala. Nah, apalagi 5 tahun ya. Harusnya udah saling kenal deh. Iya, Makanya aku nggak ngerti kenapa dia sekarang berubah kayak gitu. Aku nggak ngerti, tiba-tiba dia hilang. Terus aku lagi hamil, terus aku keguguran, aku nggak ngerti harus gimana. Berarti mbak keguguran dia belum tahu. Belum. Mungkin aku minta bantuan ke Mandala sama Kak Feli buat nyelesain masalah aku. mau nanya dong mbak, itu kan katanya bulan kedua nikah suaminya berubah. Itu berubah gimana mbak? Dia nggak pulang-pulang ke rumah, lembur alasannya atau apa? Kayak agak-agak dingin gitu, jadi kayak cuek. Tapi waktu pertama aku hamil pertama masih biasa aja, kedua agak berubah, ketiga itu dia agak cuek, terus pulangnya juga nggak jelas. Terus biasanya kan kita nggak putus komunikasi, terus selalu tanya kabar atau apa, ini enggak gitu. Tiba-tiba sekarang malah hilang, malah nggak tahu kabarnya. Biasanya memang banyak faktor juga kenapa sekarang suami itu pergi. Apalagi ini kan mau bercanda. Farah ini cerita bahwa ternyata dia sudah mencari kemana-mana, dia sudah berusaha kemana-mana, tapi tidak membuahkan hasil, bahkan ke keluarga dan suaminya. Ya, ini mbak udah coba nanya sama keluarga mbak. Udah Kak, aku udah tanya ke Keluarga suami. Udah tanya ke dia. Udah kan? Mereka bilang nggak tahu. Nggak tahu. Terus nggak bantuin lagi. Keluarga dari suami juga nggak tahu gimana keberadaan anaknya. Itu bantuin nggak mereka? Mereka tuh bantuin mas. Sudah nyari juga ke kantornya. Udah. Tapi nggak ada yang tahu katanya itu kan. Udah ke kantornya, terus dari pihak kantor bilang kalau misalnya Mas Oki itu udah resign. Nggak tahu pindah kemana kan? Nggak tahu. Tapi tadi teman kantornya Mas Gibran telepon aku. Tadi dia ngasih informasi, jadi aku sih ke kantor Mas Gibran. Ada teman dari suaminya. Teman dari suaminya namanya Wildan. Yang katanya mau bantuin dia. Yang mau bantu nanti kita ketemu di kantor. Mas Gibran cuma tadi telepon kalau misalnya mau dapat informasi tentang Mas Oki, kita harus nemuin dia. Itu aja sih, aku nggak tahu dia tahu atau enggak. Jadi kita Iya suruh berarti ke dia kantor. tahu. Tahu dong. Berarti dia tahu kalau dia nggak bisa ngomong kayak gitu. Pas dia mau melanjutkan pencarian, gue sama Feli sepakat mending jangan dulu. Karena lihat kondisinya dari Farah ini nggak memungkinkan. Akhirnya kita sepakat untuk break pencarian. Ya udah gini aja, ini kan kamu barusan liburan, kamu istirahat aja dulu. Ya, kamu istirahat aja dulu nanti. Tapi Kak Mandala bantu ya. Iya, kita Aku pengen suami aku ketemu. Iya, Mbak. Ya insya Allah nanti kita bantu ya, kamu istirahat aja dulu, jangan banyak pikiran. Terima kasih ya Kak Mandala. Siapkan dulu semuanya, nanti kalau udah siap, hubungi kita lagi ya. Oke, kalau gitu kita pamit aja lah. Terima kasih. Mbak, istirahat ya. Nah, keesokan harinya tim meeting di situ di kantor. Mau memutuskan mana kira-kira klien yang akan kita bantu kemudian. Karena kita ngelihat Farah ini udah nggak mungkin dilanjutkan pencariannya. Karena dia baru saja keguguran, pasti perlu waktu. Kalau kita ngomongin masalah klien kita Farah yang kemarin, itu kan gua sama Feli udah kesana.
udah ketemu, udah ngebahas juga sama dia. Cuman kondisinya itu dia barusan keguguran. Iya. Iya, jadi masih lemah, dia butuh istirahat, darahnya masih ada. Jadi kalau untuk kita lanjutkan kayaknya riskan. Iya, riskan banget. Jadi mungkin kita coba cari alternatif lain yang lainnya. Itu kan ada kasus yang di itu tuh Chris. Yang di mana? Hah? Di mana? Di Batam. Di Batam. Jadi ini Yang Madura itu Madura. yang Madura dia lapor lagi kemarin ternyata udah ketemu sama ayah. Oh, udah. Alhamdulillah. Nah, ini yang Batam? minta mau 3 tahun dia nyari kita, bilangnya di daerah Batam. Lo minta? Ya. Kenapa kalau minta kenapa? Ya, jadi dia ibunya pergi ke Batam, terus selama 8 bulan. Nah, minta tolong. Oh, TKI ibunya. Buat Singapura. Kan bisa tuh dekat. Kasih dia Oh, di enggak. Batam katanya. Oh, di Batam. Bilangnya di Batam. Udah berapa lama itu dia? 8 bulan. 8 bulan. Terus ada ini yang 10 tahun. 10 tahun, namanya Maya. Maya baru 25 tahun. Ya udah cari yang gampang aja, maksudnya yang udah ada petunjuknya, ada informasinya itu kan. Iya, jelas juga. Ini ada nih Kak Kris, coba deh. Dari Palembang katanya. Itu yang Palembang itu yang anaknya mabuk bir peletok bukan? Entar. Bukan ya? Ada telepon. Yang anaknya mabuk bir peletok bukan? Ada telepon. Halo? Palembang 30 Palembang. Iya, halo Mbak Farah. Waalaikumsalam. Pas kebetulan klien kita yang namanya Farah nelpon. Dia nelpon Feli. Dia bilang dia minta pencarian dilanjutkan saat ini juga. Gimana kondisinya sekarang? Kak Feli, aku pengen ngelanjutin yang kemarin, Kak. Ini kamu kondisinya gimana sekarang? Aku udah enakan kok, alhamdulillah aku udah enakan. Aku pengen biar cepet selesai, Kak. Aku pengen ketemu suami aku. Oh, katanya kondisinya udah enakan. Gimana? Bener kamu udah nggak apa-apa? Udah nggak apa-apa kok, Kak. Sekarang aku lagi di rumah nih, Kak. Aku tunggu ya, Kak. Coba nanti kita meetingkan sama tim, kita kabur. Oh ya udah Farah, coba nanti kita meetingin dulu sama tim. Nanti aku telepon kamu lagi ya. Ya udah, Kak. Kamu Kak istirahat Feli, dulu makasih aja. Ya. Iya. Oke. Makasih ya, Kak Feli. Iya, sama-sama. Gimana, mau lanjutin yang ini? Yang lain sih banyak, yang minta bantuan sama kita kan, minta dicariin kakeknya, terus ada cariin anak, suami. Nggak apa-apa, berarti nanti disurvei dulu aja, Albar ya. Albar survei dulu, ya kan. Terus ditanyain bagaimana kesanggupannya untuk menyisihkan harinya kan pencarian lama. Lama. Berarti udah siap sih ini dulu aja Farah. Iya, mau lanjutin yang Farah aja. Nah, gue bilang sama Feli, emang dia udah baikan. Katanya sudah baikan. Udah siap untuk melakukan pencarian. Ya sudah. Kalau begitu kita aja langsung muncul ke sana. Kita sepakat putuskan untuk membantu Farah mencari suaminya. Itu siapa? Hah? Siapa itu? Nggak tahu. Hah? Pacarnya? Pacar? Masa pacarnya sih? Oh, bukan. Pas sampai rumahnya Farah, di situ Farah lagi berdua sama seorang cowok. Kelihatan banget kalau cowok ini berusaha untuk nempel sama Farah. Iya. Ke Mandala yuk. Ya. Ini. Oh iya. Kamu dengan Ayo, Kak. Ini Ini siapa? Nggak tahu deh yuk. loh. Kok nggak tahu sih? Ini gimana? Masa kita tinggal aja? Nggak usah. Nggak kayak gitu. Ngapain sih ini? Apaan sih? Kamu kan tahu kalau misalnya aku udah punya suami. Sedangkan suami kamu yang Suami aku kamu nggak tahu malu banget sih. Aku udah punya suami, udah jangan ganggu aku lagi.